Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Asnan Amirul Mukmin dari program studi S1 Ilmu Pemerintahan Reguler B dengan NPM 2116021032. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang tata ejaan bahasa Indonesia. Sejarah adanya tata ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut dengan ejaan Van Ophuijsen. Van Ophuijsen merancang ejaan tersebut dibantu oleh Engku Namawi dan Engku Ibrahim. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan berupa huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, sajang, dan huruf OE untuk menuliskan kata-kata guru, itu, dan umur. Yang kedua, ejaan Swewandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Swewandi diresmikan dan diberi julukan ejaan Republik. Yang menonjol dalam ejaan ini adalah huruf OE diganti dengan U, seperti pada kata guru, itu, umur. Dan kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, seperti anak-anak, berjalan-jalan, dan ke barat-baratan. Yang ketiga, ejaan Melindo. Pada akhir tahun 1959, Sidang Pemutusan Indonesia dan Melayu yang diketuai oleh Slamet Mulyana, Syekh Nasir bin Ismail menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya antara Indonesia dan Malaysia yang mengurungkan peresmian ejaan ini. Yang keempat, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Komponen-komponen dalam ejaan meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Ejaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam tulisan huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Penjelasan itu mengandung pengertian bahwa ejaan hanya terkait dengan tata tulis yang meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, termasuk penulisan kata atau istilah serapan dan pemakaian tanda baca. Dalam ejaan tidak terdapat kaidah pemilihan kata atau penyusunan kalimat. Ejaan dan transliterasi. Apa persamaan dan perbedaan antara pedoman ejaan dan pedoman transliterasi Arab Latin? Persamaannya adalah bahwa baik pedoman ejaan maupun pedoman transliterasi sama-sama mengatur cara penulisan dengan 12 huruf Latin. Perbedaannya adalah bahwa ejaan bahasa Indonesia mengatur tata cara penulisan dalam bahasa Indonesia, baik yang menyangkut penggunaan huruf, penggunaan angka, dan lambang bilangan, penulisan kata, penulisan unsur serapan, maupun penggunaan tanda baca. Penulisan kata atau istilah yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia diatur dengan ejaan. Sebaliknya, kata atau istilah termasuk kalimat bahasa asing atau Arab diatur dengan pedoman transliterasi Arab Latin. Oleh karena itu, kata atau istilah asing yang dituliskan dengan huruf Latin dalam bahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Namun, kata atau istilah yang sudah diindonesiakan tidak ditulis dengan huruf miring. Diksi. Diksi sama artinya dengan pilihan kata. Pemakaian diksi yang tepat, cermat, dan benar membantu memberi nilai pada suatu kata. Pilihan kata yang tepat dapat mencegah kesalahan penafsiran yang berbeda. Pilihan kata pada suatu forum formal merupakan hal yang penting. Kata yang tepat akan membantu seseorang mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin disampaikannya, baik lisan maupun tulisan. Di samping itu, pemilihan kata harus sesuai dengan situasi dan tempat penggunaan kata-kata itu. Fungsi diksi. Diksi memiliki sejumlah fungsi mendasar
Yang pertama, upaya membantu melambangkan ide atau gagasan yang akan diekspresikan lewat bahasa yang digunakan. Dengan bahasa yang tepat, makna sebuah kata yang sesungguhnya semula hanya biasa saja akan menjadi lebih bermakna dan bernuansa lebih tepat dan lebih sempurna. Kedua, mengekspresikan gagasan yang benar dan tepat. Diksi yang tepat, cermat, baik, dan benar akan memberikan nuansa positif dan menyenangkan bagi lawan bicara. Yang ketiga, diksi yang tepat membantu menciptakan suasana dan nuansa komunikasi yang juga benar-benar tepat. Keempat, diksi yang tepat membantu mencegah terjadinya kesalah-tafsiran dan kesalahpahaman dalam proses komunikasi. Penetapan pemilihan kata. Ketepatan diksi merupakan syarat yang harus dimiliki oleh seseorang ketika berkomunikasi dan berinteraksi. Jika kata dimunculkan tidak tepat, niscaya gagasan yang didapatkan akan memunculkan kesalah-tafsiran maupun kesalah-pengertian. Oleh karena itu, agar komunikasi atau berbahasa yang baik dan benar harus memenuhi kriteria pemilihan kata yang tepat. Yang pertama, cermat dalam membedakan makna denotatif dan makna konotatif sebuah kata. Yang kedua, cermat membedakan makna kata-kata yang bersinonim seperti adalah, ialah, merupakan, yaitu, dan yakni. Ketiga, penggunaan kata-kata umum dan kata-kata khusus secara cermat dan tepat. Yang terakhir, penggunaan kata-kata abstrak dan kata-kata konkret dengan cermat dan tepat. Kata abstrak berciri konsep-konsep, sedangkan kata konkret berciri khusus. Ketentuan pemilihan kata. Saat berkomunikasi, perlu kesesuaian diksi. Hal ini karena perkembangan bahasa sangat luas dan sering mengalami perbedaan atau kekurang tepatan ketika diinterpretasikan. Artinya, ada kata, frase maupun klausa yang dianggap kurang sesuai ketika diucapkan, tidak baku dan tidak baik. Oleh karena itu, perlu diperhatikan hal-hal seperti ini. Yang pertama, penggunaan ragam baku secara tepat. Yang kedua, penggunaan kata yang berhubungan dengan nilai sosial harus secara tepat. Yang ketiga, menggunakan kata berpasangan atau idiomatik. Yang keempat, menggunakan kata-kata dengan kondisi tertentu. Yang kelima, menggunakan kata ilmiah untuk penulisan karangan ilmiah dan kata-kata non-ilmiah untuk berkomunikasi yang sifatnya non-ilmiah. Dan yang terakhir, menghindari ragam lisan atau bahasa sehari-hari atau pergaulan.